Pimpinan DPRD apresiasi kunjungan Duta Besar Republik Ceko. Rapat paripurna virtual PAW anggota Dewan. Masyarakat miskin punya hak di hadapan hukum. Bagus, pengembangan wisata Dusun Semilir. Penerimaan pajak di Kendal turun. Proyek Ambarawa Bandungan dan Lemah Abang Kaloran perlu dikebut. Didukung SMK 1 Demak jadi sekolah berasrama. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Bintari Setia. Saya Renaldi Eka, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah bertemu dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek di Gedung Berlian pada Senin 19 April 2021. Suasana santai dan penuh canda mewarnai pertemuan antara pimpinan DPRD Jawa Tengah dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek di ruang VIP lantai 4 Gedung Berlian pada Senin 19 April 2021. Pimpinan DPRD yang menyambut kedatangan Duta Besar, yakni Ketua Bambang Kusrianto, Wakil Ketua Heri Pudiatmoko, Ferry Wawan Cahyono, dan Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri. Selama lebih kurang 60 menit dengan dipandu tim ahli DPRD Jawa Tengah Huntal Hutapea, Dolecek mempersilahkan DPRD menjalin kerjasama dengan pemerintah Ceko. Pertemuan secara informal itu memperbincangkan beberapa hal, mulai dari pandemi COVID-19, budaya daerah, sampai masalah ekonomi. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah membuka rapat paripurna yang digelar secara virtual pada Senin 19 April 2021 dengan agenda pengucapan Sumpah Janji Anggota Pengganti Antar Waktu atau PAW. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto bersama Wakil Ketua DPRD Heri Pudiatmoko dan Ferry Wawan Cahyono membuka rapat paripurna yang digelar secara virtual pada Senin 19 April 2021 mengagendakan pengucapan Sumpah Janji Anggota Pengganti Antar Waktu atau PAW DPRD Provinsi Jawa Tengah pada masa jabatan 2019-2024. Turut hadir dalam rapat itu Wakil Gubernur Taj Yassin. Dalam rapat itu, Bambang membacakan sumpah anggota DPRD diikuti Agus Prasetya Dinarti Wibowo dan Yusuf Hidayat. Dilanjut dengan penandatanganan berita acara Sumpah Janji dan Fakta Integritas DPRD. Agus Prasetya Dinarti Wibowo yang merupakan politikus Nasdem dari fraksi Demokrat menggantikan almarhum Soeharto menjadi anggota Komisi A dan anggota Bapemperda. Sementara Yusuf Hidayat menjadi anggota Komisi B dari fraksi Golkar menggantikan almarhumah Siti Amber Fatona. Dalam seminar Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Kamis 15 April 2021 di Kabupaten Semarang, dijelaskan subjek dari Raperda adalah masyarakat miskin karena rentan bermasalah dengan masalah hukum. Dalam seminar menggagas Raperda Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2014 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada Kamis 15 April 2021 di Kabupaten Semarang, Ketua Komisi A Muhammad Saleh menjelaskan subjek dari Raperda bantuan hukum tersebut adalah masyarakat miskin, mengingat kelompok tersebut rentan bermasalah dengan hukum. Komisi A perlu merevisi Perda nomor 7 tahun 2014 mengingat dalam kurun waktu 7 tahun ini telah banyak perubahan, mulai dari dasar hukum sampai pada proses hukum itu sendiri. Data terakhir pada 2020 sebanyak 3,98 juta jiwa masyarakat miskin ada di Jateng. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menyatakan, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat. Implikasi bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional. Dalam pantauan Komisi B ke Dusun Sumilir, Kabupaten Semarang, Kamis 15 April 2021, pengembangan wahana kini mampu menarik minat masyarakat sekaligus mampu bekerja sama dengan pelaku UMKM. Berbagai pengembangan wahana saat ini membuat objek wisata Dusun Semilir di Kabupaten Semarang sudah mampu menarik minat masyarakat. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto saat memantau Dusun Semilir pada Kamis 15 April 2021 berharap objek wisata tersebut bisa dikembangkan pada daerah lain di Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi B Provinsi Jawa Tengah Sri Maryuni juga mengaku sangat apresiatif dengan langkah pengelola Dusun Semilir yang mampu bekerja sama dengan UMKM. Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Dewi Pramuningsih menjelaskan, pemberdayaan masyarakat di Dusun Semilir sudah menampung banyak UMKM.
Untuk karyawan tetap berjumlah 170 orang dan karyawan tidak tetap 700 orang. Dalam pantauan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah ke kantor UPPD Kabupaten Kendal, pada Kamis 15 April 2021, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal mengalami penurunan, sehingga butuh inovasi dan sejumlah terobosan. Penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Kendal mengalami penurunan. Data Unit Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD setempat mencatat, pada 2020 lalu target penerimaan PKB sekitar 109 miliar rupiah dengan realisasi 105 miliar rupiah. Demikian diungkapkan Dewi Retnani selaku Kepala UPPD Kabupaten Kendal saat berdiskusi dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah di kantor UPPD Kabupaten Kendal pada Kamis 15 April 2021. Ia mengatakan penurunan angka penerimaan PKB itu lebih disebabkan kondisi pandemi COVID-19. Saat mendengarnya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan sejumlah pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD ke Pemprov dalam kegiatan Musrenbang. Salah satu pokir itu yakni penerimaan pajak daerah selama kondisi pandemi COVID-19. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Srianto Saputro. Ia juga mengakui pentingnya UPPD melakukan inovasi dan sejumlah terobosan. Ia juga mengingatkan selama melakukan upaya tersebut koordinasi tetap diperlukan agar tercipta kerjasama antar pegawai. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah saat meninjau proyek Jalan Ambarawa Bandungan dan Lemah Abang Kaloran Kabupaten Semarang pada Rabu 15 April 2021 meminta proyek tersebut segera selesai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah kembali meninjau proyek peningkatan dan pelebaran ruas Jalan Ambarawa Bandungan dan Lemah Abang Kaloran Kabupaten Semarang pada Rabu 15 April 2021. Dalam pantauan itu, Ketua Komisi D Alwin Basri ingin proyek peningkatan jalan tersebut bisa selesai sesuai target yang sudah ditentukan. Proyek itu bersamaan dengan pembangunan proyek taman di kawasan objek wisata Bandungan dari Kementerian PUPR. Proyek peningkatan pelebaran jalan dengan spesifikasi 1,3 km dan menelan dana 9,1 miliar rupiah diharapkan selesai November. Kita meninjau proyek peningkatan jalan Ambarawa Bandungan, Lemah Abang Kaloran, batas Kabupaten Temanggung. Ini perbaikan alismen, ini pelebaran. Ya, nah, kurang lebih sekitar 1,3 km. Dengan biaya kurang lebih sekitar 9 miliar, 9,1. Nah, ini kontraknya mulai Maret, 12 Maret, nanti selesainya November, kurang lebih ya 9 November, kurang lebih 395 hari. Nah, dengan adanya proyek ini nanti Bandungan semakin bagus. Dan yang tengah itu nanti dari PUPR Pusat. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah saat memantau SMK Negeri 1 Demak pada Kamis 15 April 2021 mendukung sekolah itu menjadi semi-boarding school atau sekolah asrama, akan tetapi belum bisa diterapkan mengingat kondisi pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz bersama rombongan Dewan memantau SMK Negeri 1 Demak pada Kamis 15 April 2021 yang akan menjadi semi-boarding school atau sekolah asrama. Abdul Aziz mengaku sangat mendukung kebijakan semi-boarding school tersebut. Namun, karena sekarang masih kondisi pandemi COVID-19, untuk sementara waktu penerapan asrama belum bisa dilakukan. Berkaitan dengan penerimaan siswa berkebutuhan khusus dan tidak mampu, pihak SMK 1 Demak mengaku tidak memberikan pelarangan sepanjang saat tes masuk karena mereka mampu menyelesaikannya. Saya Bintari Setia. Saya Ronaldo Eka. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.